jangan terlalu lama karena takutnya kadal panananya ini nanti dehidrasi kan. Nah itu dah. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya dan kadal panana saya kan, ini si Jenga, ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan di kolom komentar ya kan. Ini dari @joshua_asli6168. Dia nanya, bagaimana supaya yang liar bisa jinak? Mohon arahannya. Saya punya wild caught tapi masih juvenil, kemungkinan sejak kecil sudah ditangkap lalu dipelihara di pet shop. Oke, kalau untuk menjinakkan kadal panana liar dan ukurannya masih nggak terlalu besar, di komen tadi kan katanya juvenil atau remaja, ya sebenarnya nggak terlalu susah sih kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Oke kan, saya akan menjawab pertanyaan tadi ya kan. Cara untuk menjinakkan kadal panana yang masih juvenil atau remaja, dia tuh hasil tangkapan liar ya. Itu gimana sih cara jinainnya kan? Nah, sebenarnya kalau untuk jinain kadal panana, baik yang tangkapan liar atau hasil ternakan, asalkan kadal panananya tuh masih baby atau masih juvenil, itu sebenarnya sama aja kan. Itu dari handle ya. Nah, saya sudah sering jelasin ya, handle itu kan proses kita kayak interaksi sama hewan kita ya. Ya dengan cara memegang, dengan cara mengelus, atau sebenarnya kalau kita bisa mulai yang paling sederhana itu dengan kita taruh kandangnya di dekat kita, jadi hewannya tuh ngeliatin kita sedang aktivitas. Nah, itu juga interaksi sih kan. Sebenarnya itu aja sih cara-cara untuk menghandle hewan kita ya. Nah, cuma bedanya kalau misalnya hasil dari ternakan itu biasanya akan lebih jinak ya kan, karena memang dia awalnya tuh memang dari lahir kan, dia tuh udah diternak gitu loh kan, jadi udah di lingkungan yang dibuat manusia, lingkungan buatan gitu loh. Jadi dia akan lebih terbiasa kan, beda sama hewan dari alam liar yang awalnya kan dia hidup di alam gitu ya, tapi tiba-tiba kita pelihara, nah lingkungannya itu berubah jadi misalnya kandangnya jadi kandang kaca gitu, alasnya yang biasanya dia nginjek tanah atau daun-daunan dia nginjek kertas atau dia nginjek kokobak gitu. Jadi selain kita handle, nah yang paling penting kalau Agan misalnya dapat hewan liar yang pengen Agan pelihara itu adalah proses biar dia tuh nyaman dulu dengan kandangnya Agan. Itu aja sih sebenarnya yang penting. Nah, yang pertama Agan lakukan, misalnya Agan dapat kadal panana dari alam liar kan, yang ukuran yang masih nggak terlalu besar ya. Nah itu coba Agan taruh di kandang, dan kandangnya tuh buat segelap mungkin kan, buat nyaman. Nah kalau kadal panana ini sebenarnya kenyamanan kandangnya tuh simple ya kan, dia tuh cuma perlu kandang yang kering, tapi juga ada water dish-nya. Nah itu biasanya untuk dia minum atau untuk dia melembabkan kandangnya tuh, biasanya caranya dia melembabkan kandangnya tuh dengan mengorek-ngorek water dish-nya gitu kan, jadi biar kandangnya tuh agak basah. Nah itu aja sih sebenarnya. Dan kalau lampu ya sebenarnya kadal panana ini juga bisa dijemur, cuma kalau Agan baru dapet dan baru taruh di kandang, nah biarin gelap dulu kan, mungkin 2-3 hari. Tapi kalau misalnya Agan mau jemur itu boleh ya, yang permulaan paling gampang jemur matahari itu di pagi hari aja kan, ya sekitar jam 7 pagian gitulah, matahari baru terbit, jemur aja sekitar ya 5-10 menit udah cukup. Pokoknya biar badannya anget, metabolismenya lancar, baru setelah itu taruh lagi kandangnya di tempat yang cenderung gelap kan. Itu aja sih. Atau kalau misalnya Agan nggak sempet jemur pagi, itu bisa juga ngasih lampu pemanas. Tapi kalau baru dapet, usahain lampu pemanasnya itu tipe yang nggak terang gitu ya kan, karena ada lampu pemanas yang dia tuh cuma mengeluarkan hawa panas kan. Nah itu aja pakai, durasinya juga mirip-mirip 5-10 menit, jangan terlalu lama karena takutnya kadal panananya ini nanti dehidrasi kan. Nah itu dah. Selain itu juga Agan coba kasih makan kan, kalau
kadal panana ini sebenarnya hewan yang makannya itu gampang ya. Itu dari serangga sampai buah-buahan, sampai makanan jadi untuk kucing itu bisa kan. Kalau saya sih menunya paling sering itu jangkrik ya kan. Dan memang paling gampang itu hewan-hewan serangga yang hidup itu, karena kalau dia di alam liar kan biasanya dia juga nangkep makanan itu makanan yang bergerak-gerak gitu kan, kayak serangga-seranggaan gitulah. Contohnya kayak jangkrik, belalang itu dia makan kan. Nah, Agan bisa coba kasih jangkrik atau kecoak dubia ya, itu yang paling gampang yang masih hidup, biar dia bergerak di kandang. Nah, kalau kadal panananya agak stres, dia tuh biasanya kalau ngelihat makanan yang bergerak itu dia akan lebih nafsu dan akan lebih cepat untuk makannya kan. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah mulai terbiasa dia makan jangkrik, dia mau makan gitu ya, Agan bisa coba suapin kan. Nah, suapin yang paling aman itu menggunakan pinset ya kan. Pinset jenis apapun bisa, tapi memang yang paling bagus sih memang pinset untuk reptil kan. Kalau saya sih ngasih ini aja kan, ini namanya kalau saya nyebut sih catutan gitu ya kan. Ini saya ambil jangkriknya, deketin mulutnya biar lebih aman lah. Kalau Agan agak ragu kadal panananya galak atau enggak ya kan. Nah, selain itu juga Agan juga bisa kasih makan buah-buahan kayak pisang, pepaya, itu bisa juga potong aja kecil-kecil, deketin aja di mulutnya, wadah pisangnya itu dia juga mau sih kan. Nah, lakuin hal itu sampai kadal panannya itu nggak hissing ya kan. Kan kalau hissing itu biasanya kadal panannya itu mulutnya mangap, dia tuh mengeluarkan lidah kan. Cuma warna lidahnya itu biru pekat. Nah, kalau udah dia mangap, lidahnya biru pekat keluar, nah itu dia galak, dia lagi hissing. Sebaiknya Agan jangan ganggu kan. Nah, kalau dia udah mulai terbiasa, cara taunya misalnya kita pegang gini, walaupun ini kan kadang dia nggak nyaman dipegang, dia nggak sampai mangap atau nggak sampai hissing. Nah, itu tandanya kadal panana Agan udah mulai jinak. Nah, kalau udah jinak ya udah pelihara aja kan. Maksudnya kalau kadal panana jinak itu salah satu hewan yang paling gampang dipelihara ya kan, karena dia makannya kan bervariasi dari serangga sampai buah-buahan, kadang juga dog food basah juga dia mau kan. Nah, jaga aja jangan sampai terlalu obesitas, karena kalau obesitas itu bisa dia kayak tiba-tiba mogok makan gitu kan. Nah, itu berbahaya buat kadal panana ya. Yang terakhir ini juga yang penting ya, yang belum saya jelasin dari awal. Kalau misalnya Agan menemukan kadal panana yang sudah dewasa, badannya sudah besar, ya mungkin di atas 30 sentian gitu ya, jangan dipelihara Gan, karena saya bisa pastikan itu akan susah banget untuk jinaknya. Jadi daripada Agan stres misalnya melihara hewan yang galak, karena setiap mau diajak handle atau interaksi dia kayak mangap atau mau menggigit Agan, nah sebaiknya itu dilepas saja di alam Gan. Kalau hewan kadal panana di alam liar yang masih bayi atau remaja, itu akan lebih gampang dijinain kan. Itu aja sih sebenarnya ya. Tapi jujur kalau saya sebagai pribadi pecinta hewan reptil, khususnya untuk kadal panana, saya tuh akan menyarankan Agan untuk beli aja hasil ternakan Gan. Karena hasil ternakan kadal panana itu sekarang udah banyak ya orang yang bisa ternain kadal panana, dan harganya itu menurut saya lumayan murah Gan. Kalau kadal panana yang normal-normal kayak bentuk gini, baik lokalitinya Halmahera atau yang lain, itu mungkin harganya sekitar 200 sampai 300-an ribuan Gan, yang paling murah untuk ukuran baby ya. Jadi menurut saya dengan harga segitu kayaknya lebih worth it Agan beli yang hasil ternakan aja Gan. Karena dia jinaknya lebih gampang dan adaptasi di kandang yang akan kita taruh di rumah kita, nah itu akan lebih cepat Gan kalau hewan hasil ternakan ya. Kayak contohnya Agan tahu sendiri kan, kadal panana saya si Jenga ini saya pelihara dari baby, itu saya beli hasil ternakan. Dulu sih saya beli nggak sampai 200.000, cuma seukuran segini kan. Ini sampai sekarang saya pelihara salah satu hewan reptil yang saya suka Gan, karena dia tuh jinak banget tuh. Bandingin sama kadal panana saya lagi satu yang dulu galak, yang saya beli besar dan saya tanya sellernya itu dia tuh hasil tangkapan liar. Nah itu nggak jinak-jinak udah saya pelihara sampai bertahun-tahun Gan, sampai akhirnya dia kena banjir dan nggak selamat itu Gan. Makanya lebih worth it beli hasil ternakan ini aja Gan. Oke Gan, tadi tuh cara menjinakkan kadal panana
tangkapan liar yang masih juvenil ya kan. Ya sebenarnya kalau cara menjinakkan kadal panana itu sama seperti menjinakkan hewan reptil pada umumnya yang kita pelihara ya kan, yaitu sering handle, sering interaksi kan. Itu ngaruh banget sih kan. Maksudnya ya setiap hari kita sempetin aja mungkin 5-10 menit kita handle, pokoknya kita ajak interaksi atau minimal dia ngelihat kita, atau kita lepasin aja di lantai rumah kita biar dia keliling-keliling gitu sambil lihat-lihat gitu ya, pokoknya asal dia nggak gampang kabur gitu ya kan. Nah itu udah bagus banget sih kan, karena memang saya pengalaman melihara beberapa reptil, contohnya kayak leopard gecko ya kan. Ada leopard gecko yang sangat jinak itu karena pas masih kecil sampai remaja itu sering saya handle kan, tapi yang jarang saya handle pas waktu kecil itu pas dewasanya memang agak jumpy kan. Nah itu ngaruh sih kan, cuma memang kalau udah dewasa ya agak susah sih kan. Itu aja sih ya. Kalau misalnya Gan ada mau nambahin selain saya jelasin di video tadi, langsung aja komen di bawah ya kan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaannya bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Jengah. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Jengah nih, hewan reptil saya.